Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca sebuah pertanyaan dan jawaban dari final tes kewarganegaraan, dan yang paling utama perkenalkan, nama saya Rizky Alfianor dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Langsung saja. Yang pertama yaitu jelaskan tentang demokrasi Pancasila dan civil society, konstitusi dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Itu jawabannya adalah Profesor Dr. Noto Nagoro mengatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkepribadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun civil society juga sering disebutkan masyarakat madani, merupakan sebuah masyarakat politik atau political society yang merupakan yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup, yang mengatur pergaulan antara individu, memadai keberadaan suatu jenis masyarakat tersendiri. Itulah fungsi adanya hukum. Adapun konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat atau rakyat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar hukum ataupun landasan hukum adalah legal basis atau legal grounds, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembentukan UUD 1945. Jawaban ini saya ambil dari sumbernya yaitu berasal daripada Mahfuz MA tahun 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Reneka, Jakarta, dan Morris, The Measure of Civilization, How Social Development Decisions, OFD Online, 2004, Oxford University Press, dan Sulaiman Dr. Asep, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bandung CV Arvinoraya tahun 2015, dosen pendidikan tahun 2021. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan diakses tanggal 31 Oktober tahun 2021, https www.dosenpendidikan.com.id. Pancasila dalam strip konteks strip ketatanegaraan. Yang nomor 2 yaitu berikan penjelasan tentang penanggulangan korupsi dan kemiskinan. Jawabannya itu ialah yang pertama, upaya penanggulangan korupsi dengan hukum pidana. Secara garis besar, upaya penanggulangan korupsi dibagi menjadi dua, yakni yang pertama menggunakan jalur penal, yaitu dengan menggunakan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi, upaya penanggulangan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada syarat represif, penumpasan, penindasan, pemberantasan, serta kejahatan terjadi. Yang kedua, menggunakan jalur non-penal, yaitu diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Pada jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Yang berikutnya itu strategi pemberantasan korupsi ialah, menurut Andi Hamzah, strategi pemberantasan korupsi bisa disusun dalam 3 tindakan terprogram, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi preventif. Yang kedua, public education. Yang ketiga, strategi punishment. Adapun strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu yang pertama, karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seharusnya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tanpa memperhatikan dimensi lain. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkat kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja.
serta informasi pasar. Yang ketiga, melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan. Yang keempat ialah strategi pemberdayaan kelompok agrarian yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis LSM menegaskan masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya. Adapun sumber jawabannya saya ambil daripada Yulianto, Koji, Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya. Yang kedua, Nano Prawoto, Memahami dan Strategi Penanggulangan dalam Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 9 nomor 1 April tahun 2009. Adapun yang nomor berikutnya itu nomor 3, pertanyaannya, berikan 2 atau lebih contoh pemberantasan mafia hukum di Indonesia. Jawabannya yaitu ada 2. Yang pertama, adapun contoh mafia hukum di Indonesia ialah kasus dugaan perdagangan perkara oleh mantan sekretaris Mahkamah Agung yaitu Nur Hadi. Contohnya ialah kasus dugaan perdagangan. Yang kedua, ada contohnya ialah adapun yang lainnya ialah kasus yang kedua ialah pelarian buron yang bernama Joko Chandra. Jadi saya mengambil sumber nomor 3 itu jawabannya daripada https iaw.unja.ic.id atau eksistensi mafia peradilan di Indonesia. Adapun yang nomor berikutnya itu nomor 4. Pertanyaannya, bagaimana solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia? Jawabannya ialah adapun beberapa langkah untuk mengatasi kemiskinan, yaitu yang pertama, update data penduduk, yaitu target penerima program Keluarga Harapan atau PKH yang dianggarkan pemerintah selama pandemi adalah 10 juta keluarga dengan alokasi anggaran yaitu sebesar 37,4 triliun atau 3,7 juta per tahun. Yang kedua, integrasi penyaluran bansos. Di banyak tempat berbagai bentuk bantuan sosial yang berbeda-beda jenis dan jumlahnya telah menimbulkan ketegangan sosial di sejumlah daerah. Yang ketiga yaitu subsidi administrative prices, yang artinya itu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama dengan menurunkan biaya-biaya yang dikontrol pemerintah. Yang keempat ialah insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, meningkatkan insentif bagi petani, peternak, dan nelayan melalui skema pembelian produk dan pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan perlu dilakukan mengingat sektor tersebut terus memproduksi dan menghadapi minimnya resapan pasar. Yang saya ambil dari sumber nomor 4 ialah https ampkompas.com atau Monitored 2020 pada tanggal 5 bulan 6 11 01 926 5 langkah untuk kurangi lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi COVID-19. Yang nomor 5 itu pertanyaannya ialah jelaskan tentang gerakan politik keagamaan di Indonesia dan refleksi histori politik Islam jelaskan tentang nomor 5, jelaskan tentang gerakan politik keagamaan di Indonesia, refleksi historis politik Islam di Indonesia. Yang itu jawabannya adalah gerakan politik keagamaan di Indonesia terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada pada masa Islam, yang pertama yaitu politik Islam pada masa penjajahan. Yang pertama, penjajahan Belanda. Pada tahun 1596 Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan yaitu dagang serta mencari rempah-rempah. Lalu semakin banyak orang Belanda yang datang. Pada tahun 1602 didirikanlah perusahaan perdagangan oleh pemerintah Belanda yang bernama VOC. Pada tahun 1755 Raja kehilangan kekuasaan politiknya yang disebabkan oleh berhasilnya VOC menjadi pemegang hegemoni politik Pulau Jawa. Yang berikutnya yaitu nomor 2, penjajahan masa Jepang. Pada saat Amerika membuka front untuk melawan Jepang yang menjatuhkan bom di Pearl Harbor, yaitu sebuah tumpuan militer Amerika memutuskan Front Pasifik pada tanggal 8 Desember 1941 melalui pidato Ratu Wilhelmina Nusantara di bawah jajahan Belanda mengumumkan perang kepada Jepang.
Pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah tanpa perlawanan disebabkan oleh pecahnya Perang Pasifik pada tahun 1942 sampai 1945. Dan yang berikutnya ialah politik Islam masa kemerdekaan. Politik Islam pada masa kemerdekaan, kedatangan bangsa asing di Indonesia memberikan pengaruh yang besar bagi kekuatan Islam yang diwakili oleh kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Melawan kekuatan asing tidak bisa dihindarkan, jadi sistem politik yang tumbuh ketika itu ialah sistem politik yang dipengaruhi dengan nilai Islam sebagai sebuah kepercayaan terhadap kebenaran yang mendasar serta pemberian kebenaran dalam perjuangan, berlandasan serta pemberian kebenaran dalam perjuangan berlandasan hal itu, maka tidak heran jika politik Belanda ketika itu kerap diliputi dengan kecurigaan, kewaspadaan, serta kekuatan kepada segala perkara yang bersangkutan dengan Islam, sehingga melakukan peraturan yang sangat mengikat umat Islam. Adapun yang berikutnya itu C, perkembangan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Yang pertama, masa Orde Lama. Dalam rapat PPKI, Muhammad Hatta mencatat bahwa 7 kota dari Al-Inka yang termuat dalam amanat pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, wajib menjalankan syariat Islam yang dijunjungnya dengan segala akibat selanjutnya dihapuskan dulu dalam konstitusi. Meski Kementerian Agama sudah berdiri, konflik ideologis tak kunjung reda. Pada saat itu, setelah izin untuk membentuk partai diumumkan, 3 aksi yang sebelumnya bertikai muncul kembali, yaitu Majelis Syura Muslim Indonesia, yaitu dari Masyumi, Partai Sosialis, dan Partai Nasional Indonesia. Yang kedua, pada masa Orde Baru. Munculnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan karena umat Islam turut andil dalam pembentukan. Namun, karena pemerintah Orde Baru lebih fokus pada pembangunan ekonomi, hal itu tidak terlalu menarik perhatian pemerintah Orde Baru. Awal tahun 1970-an merupakan periode penting bagi perkembangan Islam di Indonesia. Seiring dengan perkembangan pemikiran Islam oleh para ulama Islam di dunia Islam, seperti YIN, perkembangan pemikiran keagamaan di YIN, ditandai dengan kajian-kajian agama dengan pendekatan ilmu sosial. Dalam bidang pendidikan Islam, pesantren merupakan lembaga pendidikan agama pertama di Indonesia. Yang juga patut dicatat pada periode ini adalah munculnya gagasan-gagasan reformasi fikih yang ditemukan oleh para ulama Indonesia seperti Hasbi al-Shidiqi dan Hazairin. Selanjutnya itu pada masa reformasi. Setelah jatuhnya rezim Soeharto, terbentuk hubungan antara Islam dan perannya dalam negara, masyarakat, dan Islam di Indonesia baru. Namun upaya untuk mengubah UUD 1945 karena setengah dari fraksi lain di MPR menolaknya. Selama periode ini, penerapan hukum Islam secara formal diperlakukan di berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya kesulitan yang muncul dari hal ini adalah di umat Islam masih ada perdebatan sengit tentang apa yang dimaksud dengan syariat dan apa bentuk ekspresi syariat yang spesifik. Dan yang terakhir yaitu D, kekuasaan ulama dan pergumulan elit muslim dalam Syarah Indonesia Bustan merupakan karya sejarah yang luar biasa dari Al-Raniri, terutama sebagai bagian dari sejarah dunia yang meliputi sejarah Islam Nusantara, khususnya kerajaan. Oleh Bustan adalah teks yang bergenre adab atau sastra keraton. Yang nomor 5 ini saya ambil daripada sumber Hasim Hasanuddin tahun 2018, perkembangan politik ketatanegaraan Islam di Indonesia, dalam jurnal Belansia Vol nomor 12 nomor 2 halaman 281 sampai 287 Falu YIN Falu. Dan yang nomor 2 dan yang selanjutnya itu saya ambil dari Jam Hari tahun 2005, Islam di Indonesia dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini jilid 6. Chat nomor 3 Jakarta Ikhtiar Baru Run House. Dan yang berikutnya saya ambil dari Rashid Abdurrahman, Perkembangan Islam di Indonesia Masa Kemerdekaan, suatu kajian historis, Lensa Budaya, Journal of Cultural Sciences 12 2 Oktober tahun 2017. Dan yang berikutnya yang terakhir saya ambil daripada Burhanuddin Jajat yang berjudul Ulama Kekuasaan Pengumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia.
Jakarta Selatan, Mizan Publika, Juli tahun 2012. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.